Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga hari akhir. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menelusuri kisah salah satu nabi yang jarang dibicarakan, namun namanya Allah abadikan dalam kitab suci. Beliau adalah Nabi Zulkifli alaihi salam, seorang nabi yang menjadi teladan kesabaran, keimanan, dan keadilan. Nama beliau tercatat dalam dua tempat di dalam Al-Quran. Pertama, dalam surah Al-Anbiya, ayat 85 hingga 86, di mana Allah menyebutkan, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah sifat utama yang melekat pada diri Nabi Zulkifli. Allah memuji kesabaran beliau, menempatkannya bersama nabi-nabi besar lain seperti Ismail dan Idris. Kemudian dalam surah Shad, ayat 48, Allah kembali menyebut namanya. "Dan ingatlah Ismail, Yasa, dan Zulkifli. Semua mereka adalah orang-orang yang baik." Dua penyebutan ini sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa beliau adalah nabi yang diangkat Allah, walaupun kisah detail kehidupannya tidak banyak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Para ulama tafsir mencoba menyingkap lebih jauh siapa sebenarnya Zulkifli. Sebagian berpendapat bahwa nama aslinya adalah Bashar atau Bishr. Ada pula riwayat yang menyebut beliau adalah putra dari Nabi Ayyub alaihi salam. Dengan demikian, jika benar riwayat itu, maka nasab beliau adalah Bashar bin Ayyub bin Amus bin Tawah bin Rum bin Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Nasab ini memang tidak ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis sahih, melainkan bersumber dari tafsir dan riwayat-riwayat ulama. Walaupun tidak bisa dijadikan dalil yang mutlak, tetap memberikan gambaran bahwa Nabi Zulkifli berasal dari keluarga para nabi yang mulia, keluarga yang dikenal dengan kesolehan, kesabaran, dan ketakwaan. Nama Zulkifli sendiri memiliki makna yang dalam. Kata ini berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua suku kata, yaitu lu yang berarti pemilik atau yang memiliki, dan kifl yang berarti bagian, tanggungan, atau jatah. Dengan demikian, Zulkifli dapat diartikan sebagai seseorang yang menunaikan bagian tanggung jawabnya dengan sempurna. Ada pula yang menafsirkan sebagai orang yang sanggup menanggung amanah besar dan menepatinya. Inilah inti dari kisah beliau. Seorang hamba Allah yang bukan hanya diberi amanah, tetapi juga sanggup menjaga, menepati, dan menunaikan amanah itu dengan penuh kesabaran dan keadilan. Kisah Nabi Zulkifli diyakini terjadi di wilayah Syam, sebuah negeri yang pada masa itu dikenal indah, subur, dan strategis. Syam pada masa silam adalah jantung peradaban, tanah yang melahirkan banyak nabi, tempat bertemunya jalur perdagangan, dan tanah yang diberkahi Allah. Rakyat Syam hidup dalam suasana damai, namun tentu tidak lepas dari berbagai ujian. Ada perselisihan, ada kezoliman kecil, ada godaan musuh dari luar, dan ada kebutuhan akan pemimpin yang adil. Sang raja yang telah lama memimpin rakyat
merasa usianya sudah lanjut. Ia berdiri di hadapan rakyatnya di sebuah alun-alun besar. Dengan suara yang berat ia berkata, "Wahai rakyatku, usiaku sudah tua. Kekuatan yang dulu kumiliki kini melemah. Aku tak lagi sanggup memimpin kalian dengan sebaik-baiknya. Sudah saatnya amanah ini aku serahkan kepada seseorang yang lebih muda, lebih kuat, dan lebih bijaksana." Suasana alun-alun kala itu begitu hening. Ribuan rakyat yang biasanya riuh dengan obrolan, kini diam membeku. Mereka baru saja mendengar pengumuman mengejutkan dari sang raja yang sudah berusia senja. Dengan suara berat yang penuh kejujuran, sang raja menyatakan bahwa dirinya tak lagi sanggup memimpin, dan kini saatnya mencari penerus yang lebih muda, kuat, dan bijaksana. Di tengah keheningan itu, seorang pemuda maju dengan langkah mantap. Sorot matanya jernih, wajahnya memancarkan keyakinan, dan suaranya tegas ketika ia berkata, "Wahai Baginda Raja, aku siap memikul amanah ini. Dengan izin Allah, aku akan menegakkan keadilan dan memimpin rakyat ini dengan penuh kesabaran." Kerumunan rakyat terperangah. Tak disangka ada seorang pemuda yang berani berdiri ketika semua orang memilih menunduk. Namun raja yang bijak tidak serta-merta menerima tawaran itu. Ia tahu amanah kepemimpinan bukan main-main. Tidak cukup hanya dengan keberanian, seorang pemimpin harus siap mengorbankan kenyamanan, menahan amarah, dan tetap teguh di jalan Allah, meski diguncangkan oleh badai ujian. Raja memandang pemuda itu dengan tatapan tajam. Lalu ia berkata dengan suara bergetar, namun penuh wibawa, "Wahai anak muda, apakah engkau sadar apa yang engkau tawarkan? Kepemimpinan bukan sekedar duduk di singgasana. Kepemimpinan adalah beban berat yang akan ditanya Allah di hari kiamat. Ia bukan kebanggaan, melainkan ujian yang bisa menyeret pemiliknya ke dalam neraka jika ia zalim dan lalai. Apakah engkau benar-benar siap memikulnya?" Pemuda itu tidak menunduk, ia tetap berdiri tegak. Dengan suara penuh keyakinan ia menjawab, "Aku menyadari, wahai Baginda Raja, aku tahu kepemimpinan adalah ujian, bukan kemuliaan, tapi aku bersandar pada Allah. Aku berjanji, aku akan sabar menghadapi segala ujian. Aku akan adil dalam setiap keputusan, dan aku tidak akan pernah meninggalkan ibadah kepada Allah." Sang raja kembali menguji, "Kalau begitu, katakan sumpahmu di hadapan rakyatmu. Apakah engkau berjanji tidak akan marah ketika rakyatmu berulang-ulang mengeluh? Apakah engkau berjanji tidak akan menzalimi seorang pun meskipun engkau membencinya? Apakah engkau berjanji akan menegakkan kebenaran meskipun yang engkau hadapi adalah orang kuat dan berkuasa?" Pemuda itu mengangkat kedua tangannya, lalu berkata dengan suara lantang sehingga seluruh rakyat mendengarnya, "Demi Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, aku berjanji akan sabar, adil dan istiqomah dalam setiap amanah. Aku tidak akan marah karena nafsu, aku tidak akan menzalimi seorang pun, dan aku akan menegakkan kebenaran walau melawan orang yang paling berkuasa sekalipun. Kepemimpinan ini bukan milikku, melainkan titipan dari Allah." Hening menyelimuti alun-alun. Tak ada yang berani bersuara. Semua terpesona pada keteguhan pemuda itu. Sang raja tersenyum tipis. Ia tahu pemuda ini berbeda. Ia tidak hanya berani, tetapi juga memahami hakikat kepemimpinan. Raja lalu berkata dengan suara mantap, "Wahai rakyatku, saksikanlah, inilah orang yang sanggup memikul kifl, bagian dari tanggung jawab besar yang akan Allah tanyakan kelak. Sejak hari ini, ia bukan hanya seorang pemuda, ia adalah pemimpin kalian. Ia adalah orang yang menepati janji. Ia adalah Zulkifli." Sejak itu nama pemuda itu berubah.
Ia dikenal sebagai Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup menunaikan tanggung jawab. Nama itu bukan sekedar panggilan, melainkan identitas dan doa. Nama itu adalah pengingat setiap detik bahwa ia harus menepati janjinya. Dan itulah yang membuat kisahnya diabadikan Allah dalam Al-Quran, karena ia benar-benar menepati janjinya. Rakyat yang awalnya ragu, kini mulai berani mengangkat kepala. Ada yang tersenyum, ada yang menitikkan air mata. Mereka menyaksikan lahirnya seorang pemimpin muda yang berbeda. Seorang lelaki tua berkata lirih, "Inilah jawaban doa kita. Kita butuh pemimpin yang sabar dan adil, bukan hanya kuat dan berkuasa." Seorang ibu berbisik kepada anaknya, "Lihatlah nak, itulah pemimpin yang Allah pilihkan untuk kita. Belajarlah darinya, karena kesabaran adalah kekuatan yang sesungguhnya." Hari-hari pertama setelah sumpah kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah masa yang penuh ujian. Ia baru saja berdiri di hadapan ribuan rakyat, mengucapkan sumpah besar untuk menjadi pemimpin yang sabar, adil, dan istiqomah. Kini, sumpah itu bukan lagi sekedar kata-kata, tetapi janji yang akan Allah uji dalam kehidupan nyata. Zulkifli tidak berubah menjadi sosok yang angkuh setelah diangkat sebagai pemimpin. Ia tidak membangun istana baru yang megah, tidak pula memisahkan diri dari rakyat dengan jarak yang sulit dijangkau. Sebaliknya, ia tetap hidup sederhana seperti sebelumnya. Setiap pagi, ia keluar dari rumahnya untuk menyapa rakyat, menanyakan kabar mereka, melihat keadaan pasar, dan memperhatikan apakah ada yang terzalimi. Di malam hari, setelah selesai urusan kenegaraan, ia tidak langsung beristirahat. Ia sholat malam, bermunajat panjang, memohon petunjuk Allah atas setiap keputusan yang ia ambil. Rakyat mulai menyadari pemimpin muda mereka ini bukan sekedar pemegang tahta. Ia benar-benar menganggap kepemimpinan sebagai ibadah. Ada satu kebiasaan Nabi Zulkifli yang sangat melekat, doa. Setiap kali menghadapi persoalan besar atau kecil, beliau mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. "Ya Allah, Engkaulah yang telah mengamanahkan kepemimpinan ini kepadaku. Aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Jika Engkau tidak menolongku, aku akan jatuh. Maka tunjukilah aku dalam setiap keputusan, dan jadikanlah aku pemimpin yang sabar dan adil." Doa ini terus ia ulang hingga rakyat pun melihat bahwa pemimpin mereka tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi pada kekuatan Allah. Dalam setiap kesempatan, Nabi Zulkifli menekankan satu hal kepada rakyatnya, kesabaran. Di pasar, ketika melihat pedagang berselisih, ia berkata, "Wahai saudara-saudaraku, sabarlah. Kesabaran tidak akan mengurangi rizki, sebaliknya akan menambah berkahnya." Di medan sidang, ketika rakyat mengadu tentang ketidakadilan, ia berkata, "Sabar bukan berarti diam terhadap kezaliman, tapi menahan diri agar tidak membalas dengan kezaliman yang sama." Di majelis ilmu, ia mengajarkan, kesabaran adalah kunci keadilan. Tanpa kesabaran, seorang hakim akan tergesa-gesa. Tanpa kesabaran, seorang pemimpin akan marah. Tanpa kesabaran, rakyat akan berpecah belah. Hari-hari awal pemerintahannya penuh dengan ujian kecil. Ada rakyat yang datang hanya untuk mengeluh hal-hal sepele. Ayam tetangganya masuk ke kebunnya. Pedagang lain menjual barang dengan harga lebih murah. Atau masalah warisan yang tak kunjung selesai. Sebagian pejabat istana merasa terganggu dengan hal-hal kecil itu. Mereka berkata kepada Zulkifli, "Wahai Baginda, mengapa engkau harus mendengar semua keluhan itu? Bukankah engkau bisa menyerahkan kepada bawahannya saja?" Tetapi Zulkifli menjawab dengan lembut, "Bukankah aku sudah berjanji, aku tidak boleh menutup telinga dari rakyatku? Masalah kecil bagi mereka bisa menjadi masalah besar dalam hidupnya. Maka mendengarnya adalah bagian dari tanggung jawabku." Inilah yang membuat rakyat semakin mencintainya. Mereka melihat betapa sabarnya pemimpin mereka menghadapi segala bentuk keluhan.
Hari-hari Nabi Zulkifli alaihi salam sebagai pemimpin muda berjalan dengan penuh tanggung jawab. Rakyat merasa tenang karena mereka tahu pintu pemimpin mereka selalu terbuka. Siapapun yang datang dengan keluhan, baik perkara besar maupun kecil, selalu diterima dengan hati yang lapang. Namun pada suatu hari, sebuah kisah yang tampaknya sederhana berubah menjadi ujian besar bagi kesabaran beliau. Di suatu pagi yang cerah, seorang kakek rentah datang berjalan dengan langkah tertatih. Tongkatnya menghentak tanah, tubuhnya membungkuk, wajahnya dipenuhi keriput tanda usia senja. Dia datang ke majelis Nabi Zulkifli dengan mata yang sembab seakan membawa beban berat yang tak pernah selesai. Ketika tiba di hadapan beliau, kakek itu berkata dengan suara bergetar, "Wahai pemimpin kami, tetanggaku telah mengambil hakku. Ia berjanji akan mengembalikannya, tapi sampai hari ini ia ingkar. Aku sudah menunggu, sudah bersabar, tapi janji itu tidak pernah ditepati. Maka aku datang memohon keadilan darimu." Nabi Zulkifli mendengarkan dengan penuh perhatian. Beliau tidak memotong perkataan kakek itu, tidak pula menunjukkan wajah bosan. Setelah mendengar semuanya, beliau berkata lembut, "Baiklah, wahai kakek. Besok kita adakan sidang. Aku akan memanggil tetanggamu untuk hadir, agar kita bisa mendengar keterangannya." Kakek itu mengangguk pelan, lalu pulang dengan harapan. Keesokan harinya, majelis sudah dipersiapkan. Nabi Zulkifli duduk sebagai hakim, para saksi siap mendengar. Namun ketika sidang dimulai, ternyata pihak yang dituduhkan tidak datang. Zulkifli berkata kepada utusannya, "Datangi dia, panggil dengan baik-baik. Katakan bahwa ini demi keadilan dan tidak ada seorang pun yang kebal hukum." Utusan pun pergi, namun hasilnya tetap sama, pihak lawan tidak hadir. Kakek tua itu tampak kecewa, namun Nabi Zulkifli berkata, "Sabar wahai kakek, aku akan beri kesempatan sekali lagi. Besok kita sidangkan kembali." Hari demi hari, kisah ini berulang. Kakek tua itu selalu datang dengan keluhan yang sama, dan pihak lawan selalu tidak hadir. Orang-orang di sekitar Nabi Zulkifli mulai gelisah. Ada yang berbisik, "Mengapa Baginda harus membuang waktu mendengar keluhan yang sama? Apa gunanya mendengar keluhan seorang kakek yang lemah? Bukankah ada masalah yang lebih besar?" Namun Nabi Zulkifli tidak terpengaruh. Dia menatap rakyatnya dan berkata dengan penuh keteguhan, "Bukankah aku sudah berjanji? Aku berjanji akan bersabar menghadapi rakyatku, meski mereka mengulang-ulang keluhannya. Jika seorang kakek tua datang kepadaku, itu berarti Allah sedang menguji janjiku, maka aku tidak boleh mengabaikannya." Hari berikutnya, kakek itu datang lagi. Matanya berkaca-kaca, suaranya parau. Ia berkata, "Wahai pemimpin yang adil, aku sudah lelah. Setiap kali aku datang, ia selalu tidak hadir. Apakah aku tidak akan pernah mendapatkan hakku?" Nabi Zulkifli menatap kakek itu dengan iba. Dia tahu betapa sulitnya seorang tua berjalan jauh hanya untuk mencari keadilan. Lalu beliau berkata, "Wahai kakek, sabarlah. Keadilan Allah tidak akan hilang. Meskipun tetanggamu tidak hadir, aku tetap akan berusaha menegakkan kebenaran. Aku akan cari jalan lain agar hakmu kembali." Ucapan ini membuat kakek itu meneteskan air mata. Dia berkata lirih, "Semoga Allah memberkahimu, wahai pemimpin. Engkau tidak pernah lelah mendengar keluhanku. Aku percaya Allah menempatkanmu di sini karena engkau benar-benar sabar." Namun ujian ini bukan hanya dari rakyat, melainkan juga dari iblis yang selalu berusaha menggoda pemimpin adil. Iblis membisikkan ke telinga sebagian orang,
Lihatlah pemimpin kalian hanya membuang waktu untuk perkara kecil. Apa gunanya mendengar keluhan seorang kakek yang lemah? Bukankah ada masalah yang lebih besar? Bisikan itu menyebar. Sebagian pejabat merasa terganggu, sebagian rakyat mulai meremehkan. Namun Zulkifli tidak terpengaruh. Dia tahu ujian terbesar justru datang dari hal-hal yang tampak kecil. Dia berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku tergelincir. Aku tahu inilah bagian dari janjiku. Aku berjanji tidak akan marah, tidak akan lelah, dan tidak akan mengabaikan rakyatku. Maka kuatkanlah aku." Setelah berbagai ujian kecil dari rakyat yang menguji kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam, datanglah ujian yang jauh lebih besar, ancaman dari luar. Inilah ujian yang bukan hanya menyinggung kesabaran pribadi, melainkan menyangkut nasib seluruh negeri Syam. Suatu pagi yang cerah, ketika rakyat Syam sibuk di pasar, datanglah seorang utusan dengan wajah cemas. Nafasnya tersengal, pakaiannya berdebu, kudanya tampak letih setelah menempuh jalan jauh. Ia berlari menuju istana dan langsung meminta bertemu dengan Nabi Zulkifli. Di hadapan majelis, utusan itu bersujud hormat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Wahai pemimpin yang adil, kabar buruk datang dari perbatasan. Sebuah pasukan besar tengah bergerak menuju negeri kita. Mereka membawa senjata, perisai, dan kuda perang. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari pasukan kita. Jika mereka sampai negeri kita akan hancur." Suasana majelis mendadak gaduh. Para pembesar negeri saling berpandangan. Rakyat yang mendengar kabar itu mulai panik. Ada yang berkata, "Kita tidak akan mampu melawan mereka." Ada pula yang berbisik, "Mungkin lebih baik kita menyerah sebelum darah tertumpah." Namun Nabi Zulkifli tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Matanya menatap lurus ke arah utusan itu, lalu beliau berkata dengan suara mantap, "Kabar ini adalah ujian dari Allah. Jangan panik, jangan biarkan ketakutan menguasai kalian. Kita akan menghadapi mereka dengan iman dan kesabaran." Rakyat yang panik. Meski Zulkifli berusaha menenangkan, ketakutan tetap menyelimuti rakyat Syam. Malam itu, perkampungan Syam dipenuhi bisikan cemas. Para ibu mendekap anak-anaknya, para lelaki gelisah memikirkan bagaimana menghadapi pasukan besar yang sebentar lagi tiba. Sebagian rakyat bahkan mulai meragukan sumpah Zulkifli. Mereka berkata, "Sabar memang baik, tapi apa gunanya sabar menghadapi pedang dan panah? Bagaimana mungkin kita melawan musuh yang jumlahnya berkali lipat dari kita? Apakah sumpah pemimpin kita tidak akan menyeret kita ke jurang kehancuran?" Kabar ini sampai ke telinga Zulkifli, namun beliau tidak marah. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mereka sedang diuji dengan ketakutan. Tugas orang pemimpin adalah mengubah ketakutan itu menjadi keyakinan." Keesokan harinya, Zulkifli mengumpulkan seluruh rakyat di alun-alun besar. Dengan suara lantang, beliau berkata, "Wahai rakyat Syam, musuh memang banyak, senjata mereka memang kuat, tapi ingatlah, Allah lebih besar daripada segalanya. Jangan takut pada manusia, takutlah hanya kepada Allah. Jika kita sabar, Allah akan bersama kita. Jika kita adil, Allah akan menolong kita. Ingatlah janji Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Rakyat yang mendengar pidato itu mulai mengangkat kepala. Hati mereka yang tadinya diliputi ketakutan perlahan terisi dengan keyakinan. Pasukan Syam dipersiapkan. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, Zulkifli memastikan bahwa setiap prajurit memiliki semangat yang tinggi. Ia berkeliling mendatangi satu persatu prajurit, memberi semangat, bahkan menenangkan keluarga mereka. Di malam menjelang pertempuran, Zulkifli sholat panjang. Ia sujud lama sekali, memohon pertolongan Allah. Doanya menggetarkan hati. "Ya Allah, Engkaulah pelindung kami. Jika Engkau menolong kami, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Jika Engkau tinggalkan kami, tidak ada yang bisa menolong kami. Maka jangan biarkan kami sendiri. Tunjukkan pertolongan-Mu ya Rabb."
Subuh itu, pasukan musuh akhirnya tiba di perbatasan Syam. Mereka membawa ribuan kuda perang, panah, dan perisai. Sorak-sorai mereka menggelegar, membuat tanah bergetar. Pasukan Syam berdiri di hadapan mereka. Jumlahnya jauh lebih sedikit. Rakyat yang ikut menyaksikan kembali diliputi rasa takut. Namun, Zulkifli berdiri di depan pasukan, memegang bendera dan berkata dengan suara lantang, "Wahai rakyat Syam, jangan takut. Ingatlah bahwa kemenangan bukan pada jumlah, tapi pada pertolongan Allah. Kita berperang bukan untuk dunia, tapi untuk menjaga amanah Allah. Maka majulah dengan sabar dan jangan mundur." Pertempuran pun dimulai. Panah melesat, pedang beradu, teriakan perang menggema. Meski jumlah pasukan Syam jauh lebih sedikit, mereka bertempur dengan penuh keyakinan. Mereka yakin Allah bersama mereka. Di tengah pertempuran yang sengit, sesuatu yang luar biasa terjadi. Angin kencang bertiup dari arah padang pasir menimbulkan debu yang tebal. Debu itu justru menyelimuti pasukan musuh, membuat barisan mereka kacau, bahkan sebagian melarikan diri karena ketakutan. Pasukan Syam melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana musuh yang begitu banyak mulai kacau, saling bertumbukan, bahkan sebagian melarikan diri karena ketakutan. Pasukan Syam pun menyerang dengan semangat baru, dan dengan izin Allah, mereka berhasil memukul mundur pasukan besar itu. Kemenangan yang membesarkan hati. Hari itu, Syam selamat. Pasukan musuh yang tadinya ditakuti kini mundur dengan kekalahan memalukan. Rakyat Syam menangis haru. Mereka memeluk keluarga mereka dan bersujud syukur di tanah. Di alun-alun, rakyat mengangkat suara, "Inilah pemimpin kita, inilah orang yang menepati janjinya, sabar dan adil telah menyelamatkan kita." Nabi Zulkifli menundukkan kepala. Beliau tidak bangga pada dirinya, melainkan bersyukur kepada Allah. Beliau berkata, "Jangan ucapkan pujian untukku, pujilah Allah, karena kemenangan ini bukan dari pedang kita, bukan dari jumlah kita, tapi dari pertolongannya." Setelah ujian besar menghadapi musuh dari luar, negeri Syam kembali aman. Rakyat hidup dalam ketentraman, perdagangan kembali ramai, dan sawah ladang menghasilkan panen melimpah. Nama Nabi Zulkifli alaihi salam semakin harum. Ia dipuji sebagai pemimpin yang sabar, adil, dan berani. Namun, justru di saat keadaan damai itulah datang ujian yang lebih halus, lebih berbahaya, dan seringkali lebih mematikan daripada pedang di medan perang. Ujian itu adalah godaan kekuasaan dan dunia. Rakyat mencintai Zulkifli. Mereka sering memuji beliau dengan kata-kata berlebihan. "Wahai pemimpin, engkaulah yang paling bijak di antara manusia." Ada pula yang berkata, "Tidak ada yang lebih pantas disembah kecuali engkau." Ucapan ini jelas keliru, bahkan mendekati syirik. Tapi begitulah tabiat sebagian manusia. Mereka mudah terpesona oleh pemimpin yang adil hingga kadang menyanjungnya berlebihan. Inilah ujian pertama, pujian. Banyak pemimpin yang awalnya baik, namun jatuh karena mabuk pujian. Namun Nabi Zulkifli selalu menjawab dengan rendah hati, "Segala puji hanyalah milik Allah. Aku hanyalah hambanya. Jika kalian melihat kebaikan padaku, itu semua karena pertolongannya, bukan karena aku." Iblis menyusun rencana. Melihat Zulkifli tetap teguh, iblis tidak tinggal diam. Ia berkata kepada pasukannya, "Pedang tidak mampu menjatuhkannya, rakyat tidak bisa menjatuhkannya, maka kita akan gunakan jalan yang lebih halus. Kita goda hatinya dengan dunia, kita buat ia tergelincir dengan harta dan kemuliaan." Maka iblis pun menyusupkan bisikan. Suatu malam, ketika Zulkifli duduk sendirian, iblis berbisik, "Engkau kini pemimpin besar, rakyat mencintaimu. Bukankah lebih baik engkau menikmati sedikit kemewahan? Engkau pantas mendapatkannya. Engkau pantas beristirahat dari semua kelelahan ini."
Bisikan itu terdengar manis. Namun Zulkifli segera beristighfar. Ia berkata dalam hati, "Ini bukan dari Allah, ini godaan. Aku berjanji pada Allah, kepemimpinan ini bukan untuk kemewahan, melainkan amanah." Seiring berjalannya waktu, negeri Syam semakin makmur. Pajak mengalir, perdagangan tumbuh, dan kas negara penuh. Para pejabat datang kepada Nabi Zulkifli dengan usulan, "Wahai baginda, kini kas negara berlimpah. Sewajarnya engkau membangun istana megah, pakaian indah, dan perhiasan emas. Pemimpin besar harus tampak berwibawa di hadapan dunia." Rakyat pun sebagian setuju, karena mereka ingin melihat pemimpin mereka berdiri dengan kemegahan seperti raja-raja lain. Namun Zulkifli menatap mereka dengan tegas dan berkata, "Kemegahan bukan pada istana dan pakaian. Kemegahan ada pada keadilan. Aku tidak butuh istana tinggi jika rakyatku masih ada yang kelaparan. Lebih baik harta ini dipakai untuk membangun sumur, memperbaiki jalan, dan membantu yatim piatu." Dan benar, kas negara itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kemewahan pribadi. Iblis tidak menyerah. Ia tahu bahwa harta tidak mampu menundukkan Zulkifli, maka ia menggoda lewat rasa lelah. Setiap hari Zulkifli mendengar keluhan rakyat, mengadili sengketa, memimpin musyawarah, dan tetap menjaga ibadah malamnya. Tubuhnya terkadang letih, matanya sering kurang tidur. Maka iblis kembali berbisik, "Engkau terlalu keras pada dirimu sendiri. Bukankah Allah juga menyukai istirahat? Sesekali tinggalkan sholat malammu, nikmati tidur panjang. Tidak ada yang tahu selain dirimu." Namun Zulkifli menolak. Ia berkata dalam sujudnya, "Ya Allah, memang tubuhku lemah, tapi Engkaulah sumber kekuatanku. Jangan biarkan aku meninggalkan ibadah karena kelelahanku. Jadikanlah aku hamba-Mu yang sabar hingga akhir." Selain harta dan istirahat, godaan lain datang melalui kekuasaan. Sebagian pejabat mencoba menyuap Zulkifli dengan alasan politik. Mereka berkata, "Wahai baginda, jika engkau berpihak pada kelompok kami dalam sengketa ini, kami akan mendukung engkau dengan kekuatan kami. Bukankah itu akan membuat kekuasaanmu semakin kokoh?" Ini adalah godaan berbahaya, mengorbankan keadilan demi kekuasaan. Banyak pemimpin besar yang jatuh pada titik ini. Namun Nabi Zulkifli menjawab tegas, "Kekuasaan bukan milikku, melainkan amanah Allah. Jika aku menzolimi satu orang saja demi mempertahankan kekuasaan, maka aku telah mengkhianati sumpahku. Demi Allah, aku tidak akan menukar keadilan dengan apapun." Setiap janji yang ditepati, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap sabar yang dijalani, akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui berbagai ujian, baik dari rakyat, dari musuh luar, maupun dari godaan dunia, Nabi Zulkifli alaihissalam mulai melihat hasil nyata dari kesabaran dan keadilannya. Negeri Syam yang dulu sempat dilanda kekhawatiran, kini berubah menjadi negeri yang aman, tentram, dan makmur. Rakyat hidup dengan damai, hukum ditegakkan dengan adil, dan nama Nabi Zulkifli semakin harum, bukan hanya di Syam, tapi juga sampai ke negeri-negeri sekitarnya. Di bawah kepemimpinan Zulkifli, keamanan negeri Syam begitu terjaga. Rakyat tidak lagi takut ditindas oleh pejabat yang zolim, karena mereka tahu pemimpin mereka tidak akan membiarkan satupun bentuk ketidakadilan. Orang miskin merasa aman karena hak mereka terjaga. Yatim piatu merasa diperhatikan karena negara menanggung kebutuhan mereka. Bahkan, pedagang asing yang datang ke Syam berkata, "Negeri ini berbeda dari negeri lain. Di sini, jika engkau kehilangan barangmu, engkau bisa mendapatkannya kembali melalui hukum yang adil. Di sini, seorang raja duduk sama rendah dengan rakyat biasa ketika bicara tentang kebenaran." Inilah buah dari kesabaran, yaitu rakyat merasa damai karena keadilan ditegakkan. Tak hanya aman, negeri Syam juga menjadi makmur. Ladang pertanian menghasilkan panen berlimpah, pasar selalu ramai, dan perdagangan lintas negeri semakin berkembang. Namun kemakmuran ini bukan karena tanahnya subur semata.
Barokah datang karena pemimpinnya adil. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menegakkan sebuah negeri yang adil, meskipun negeri itu kafir. Dan Allah tidak akan menegakkan negeri yang zalim, meskipun negeri itu muslim. Keadilan adalah pondasi utama, dan Nabi Zulkifli telah membuktikan itu. Tidak ada jarak antara rakyat dengan Nabi Zulkifli. Pintu rumahnya tetap terbuka, majelisnya tetap bisa dimasuki siapa saja. Suatu hari, seorang anak kecil datang sambil menangis karena ayamnya diambil tetangganya. Anak itu berkata polos, "Wahai pemimpin, ayamku diambil dan tidak dikembalikan." Alih-alih menertawakan, Nabi Zulkifli menunduk, mengesup kepala anak itu dan berkata, "Jangan khawatir, hakmu akan dikembalikan. Karena sekecil apapun hak seorang anak, itu tetap hak yang harus dijaga." Rakyat menyaksikan kejadian itu dengan kagum. Mereka tahu pemimpin mereka benar-benar menepati sumpahnya, tidak membeda-bedakan siapapun, baik tua maupun muda, kaya maupun miskin. Kabar tentang negeri Syam dan pemimpin adilnya menyebar ke berbagai negeri. Pedagang dari Mesir, Persia hingga Romawi mendengar tentang seorang pemimpin bernama Zulkifli yang adil dan sabar. Ada yang datang untuk berdagang, ada pula yang datang hanya untuk menyaksikan bagaimana keadilan ditegakkan. Mereka berkata, "Kami datang ke negeri ini bukan hanya untuk berdagang, tapi untuk belajar bagaimana sebuah negeri bisa tenteram di bawah pemimpin yang adil." Nama Nabi Zulkifli pun meluas, hingga ia dikenal bukan hanya oleh rakyatnya, tapi juga oleh bangsa lain. Allah mengabadikan namanya. Kesabaran dan keadilan Nabi Zulkifli tidak hanya dirasakan oleh rakyat Syam pada zamannya, tapi juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bayangkan, dari ribuan manusia yang hidup di muka bumi, hanya sedikit yang Allah abadikan namanya dalam kitab suci. Dan di antara mereka adalah Nabi Zulkifli. Dalam surah Al-Anbiya ayat 85 hingga 86, Allah menyebut beliau bersama Ismail dan Idris sebagai orang-orang yang sabar. Dalam surah Shad ayat 48, Allah menyebut beliau bersama Ismail dan Yasa sebagai orang-orang yang baik. Ini adalah buah terbesar dari kesabaran, yaitu namanya kekal, bukan hanya di bumi, tapi juga di langit.